warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa di obrolan budaya RRI Banjarmasin. Pada edisi hari ini kita bakalan ngobrolin seputar musik. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya di malam ini terkait dengan musik ini tidak lepas dari kebudayaan yang ada di masyarakat. Salah satunya masyarakat Kalimantan Selatan. Maka dari itu kita mengangkat topik terkait dengan musik Banjar sebagai epicentrum musik Kalimantan. Nah, sudah kita hadirkan pada malam hari ini, kita akan kupas tuntas ya sebagai berbagai macam musik yang ada di Banua Kalimantan Selatan, bersama dengan ada pengamat kebudayaan Banjar Bung Nurhalis Majid, dan juga ada akademisi ULM yaitu ada Bang Noviandi Saputra. Saya akan berbincang dengan beliau tapi setelah musik yang akan ditampilkan oleh Akara Cita berikut ini. Masih di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, musik tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama dulu saya nyapa dulu Bang Majid. Selamat malam Bang Majid, apa kabarnya? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih sering dengar musik pastinya ya? Iya. Dan di samping Bang Majid ini ada Bang Noviandi Saputra,
Akara Cita ya kalau nggak salah ya. Iya. Yang main bandnya ini Akara Main Cita juga bandnya nih. nanti Akara Cita. Itu band ya. Band apa grup musik nih? Saya sekarang lebih senang menyebut Akara Cita itu sebagai sebuah band. Perlakuannya band. Gitu. Betul, bukan cuma grup musik aja gitu ya. Bukan, tapi cara perlakuannya band. Berarti modern ya. Modern sudah nih. Cara berpikirnya modern. Cara bermusiknya. Walaupun mainnya tradisional. Walaupun mainnya tradisional. Ya. Nah kalau tadi Bang Majid ini pengamatnya, nah yang ini pelakunya ya Bang Majid ya. Bang Novian Disaputra, sehat Bang? Sehat-sehat, harus sehat. Harus sehat. Harus. Masih sering dengar musik dan juga ngadain event? Wah, sangat sering. Baru seminggu yang lalu. Karena nih Bang Novi, pendengar dan pemirsa Dang Sanak Budaya, ini event-event di Kalimantan Selatan ini, alhamdulillahnya kebetulan beliau ada banyak menciptakan gitu ya, dan juga menghandle gitu boleh dibilang Bang Novi ya. Amin, iya insya Allah. Saya ke Bang Novi dulu Bang Majid ya. Siap. Melihat musik sekarang ini yang menjadi epicentrum musik Kalimantan di Pulau Kalimantan maksudnya gitu ya. Ini apakah tepat atau gimana Bang Novi? Kukira ini persoalan sejarah lah Bang Majid. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa dulu pintu masuk orang kan yang paling besar itu di Banjarmasin dengan pelabuhan Banjarmasin. Makanya kita tuh kalau secara kultur misalnya kita tuh lengkap kan. Kita punya kultur Melayunya. Kita punya kultur yang datang dari Jawa melalui Majapahit dan Demak. Kita juga punya kultur pedalaman Meratus gitu dengan Dayaknya misalnya. Jadi kita kayak paling lengkap. Tionghoanya juga. Tionghoanya juga ada kemudian setelah itu kemudian ditambah lagi dengan kultur kultur budaya yang lain. Jadi kalau dibilang epicentrum, aku sedikit sepakat soal itu, sedikit sepakat karena perlu pembuktian lain kan untuk kemudian menyatakan sebagai epicentrum. Tapi bahwa kita punya banyak ragam musik, iya. Oke. Tradisional, genre-nya juga tradisional gitu. Oke, nah Bang Majid tadi kan ada Bang Novi bilang katanya zaman-zaman kerajaan Majapahit ini berarti zaman-zaman kerajaan sudah musik legenda ya di Kalimantan ya? Maksudnya itu mungkin karena kita menjadi pusat kunjungan orang. Banjarmasin itu kan punya pelabuhan besar yang sejak dulu itu menjadi perlintasan berbagai suku, berbagai bangsa. Dan orang tidak datang hanya bawa duit, bawa barang, tapi juga bawa kebudayaan. Nah, kebudayaan yang dibawa itu salah satunya adalah musik. Sehingga ketika pergaulan kebudayaan itu semakin luas, maka pengaruh dari bangsa-bangsa itu memberi kontribusi bagi kebudayaan Banjar itu sangat besar sekali. Nah, karena kita sebagai satu-satunya pelabuhan pada waktu itu, maka tidak berlebihan kalau kemudian kita menjadi epicentrum. Epicentrum itu titik ledaknya tuh di kita. Dan tempat lain itu terkena gelombangnya. Nah, jadi misalnya kita ada banyak seniman ya, penyanyi yang melegenda sejak dulu ya. Anang Ardiansah lah yang sebagai barometer utamanya kan. Dan lain-lainnya. Lagu beliau itu kan tidak hanya dinyanyikan di sini, tapi hampir di seluruh wilayah Kalimantan. Nah, itu yang disebut dengan epicentrum. Dan beliau memperkenalkan berbagai genre-genre musik melalui lagu-lagunya. Oke. Wah, ini udah maestro sekali ya beliau itu ibaratnya itu. Nah, saya ke Bang Novi lagi. Ini kan tadi kita bicara tentang sejarah dulu nih ya, masa lalu banget lah gitu ya. Sebelum musik Banjar seperti sekarang ini nih ya, udah masuk berbagai alat musik. Dulu bunyi-bunyian itu seperti apa sih zaman dulu itu? Inspirasinya dari mana gitu? Inspirasinya oke. Memang berbicara bunyi gitu. Kita belum berbicara musik tapi berbicara bunyi gitu. Bahwa memang kita nggak bisa pungkiri bahwa manusia itu kan perlu bantuan eksternal untuk kemudian melihat bunyi. Dugaannya atau hipotesanya banyak memang. Dulu itu orang terpengaruh dari pertama suara alam, mungkin karena pengaruh angin yang dengan tumbuhan dan suara-suara binatang. Makanya kita banyak menemukan kadang bunyi-bunyian alat musik itu yang mirip dengan suara binatang tertentu. Nah, selain itu juga alat musik itu kan alat bantu manusia yang tidak bisa dijangkau oleh vokalnya. Kalau alat musik tertua kan pasti vokal kan, orang menyanyi bersenandung, kemudian melantunkan sesuatu. Kayak tadi kita bahas bahwa orang menangis itu bisa jadi inspirasi untuk instrumen tertentu. Bisa jadi bunyi panting hari ini, bisa jadi bunyi
misalnya kecapi hari ini itu bisa terjadi karena pengaruhnya sangat luas. Nah selain itu tadi aku sempat lewat juga bahwa kenapa musik itu bisa sampai ke Banjar misalnya. Jangan lupa bahwa jauh sebelum musik sebagai sebuah pertunjukan hiburan, musik itu adalah bagian dari ritual keagamaan. Gamelan itu digunakan untuk ritual. Betul. Panting itu digunakan buat zikir, iya kan? Bersyair, seraba ampat dan sebagainya. Kuriding itu digunakan petani untuk mengusir hama. Makanya bunyinya kayak makanya bunyi itu. Jadi menurut Julak Larau, Pak Muklis Maman, dalam beberapa temuan itu ternyata bunyi kuriding itu kalau dimainkan di rumah misalnya Bang yang punya tikus misalnya, itu tikusnya langsung lari. Jadi karena ultrasonik ya istilahnya, ada bunyi tertentu yang di frekuensi tertentu itu punya pengaruh ke sana. Sarunai juga ya. Sarunai juga itu juga kan pengaruh dari bunyi-bunyi yang ditemukan di daerah pegunungan. Nah, menariknya gini. Alat tiup itu jarang atau bahkan nggak ada di daerah pesisir laut. Jadi kalau kita lihat di pesisir laut di Kalsel aja misalnya, itu nggak ada alat tiup. Tapi kalau di alat petik ada. Kalau alat petik pasti ada. Alat tiup yang nggak ada nih. Alat tiup nggak ada. Tapi kalau alat tiup itu banyak ditemukan daerah pinggiran gunung sampai ke gunung ya. Nah, dan jangan lupa juga secara sejarah kan instrumen di Indonesia itu secara Nusantara. Nah kebetulan karena aku etnomusikolog, kuliahnya etnomusikologi, ilmu yang mempelajari musik dan budaya, ternyata jalur rempah dan jalur sutra itu punya pengaruh terhadap persebaran musik. Kalau jalur sutra dipercaya itu yang menyebarkan instrumen-instrumen yang pencon, kayak gamelan gitu, yang kayak talempong kalau di Sumatera, kanong di Banjar, habis itu. Tapi kalau yang petik, semua instrumen petik itu melalui jalur rempah. Jadi di forum etnomusikologi kami biasanya sering gendang itu kan dari Cina kan? Iya dari Cina itu kebanyakan juga itu biasanya berbarengan dengan pencon Bang. Jadi sepaket dari pencon. Itu ditemukan juga oleh ada salah satu etnomusikolog dari Filipina namanya Sen Nicolas. Itu ditemukan sampai ke Papua Bang, ditemukan ada gong. Ada gong tanpa pencon di dalam kapal karena mereka kan selain hiburan untuk ritual penggunaan instrumen-instrumen itu. Jadi itu yang kenapa persebaran instrumen itu sampai ke kita. Kebetulan tadi kita ini pelabuhan terbesar saat itu di tengah lagi. Jadi orang mau kemana tuh harus ke kita dulu, mampir, menetap, menyebarkan pengetahuannya dan sebagainya lah itu. Berarti hubungannya erat sekali gitu ya dengan adanya pelabuhan itu. Semua kebudayaan itu masuk gitu. Antara ekonomi, musik gitu kan. Karena ketika orang berkumpul maka hiburan diperlukan. Benar. Hiburan diperlukan maka kebudayaan berkembang. Nah, jadi di situ. Berarti zaman dulu Bang Nopi, Bang Majid itu digunakan ada tujuannya tertentu. Kalau sekarang kan nih hiburan belaka nih musik gitu ya. Dulu tuh ada tujuan tertentu gitu ya. Menyampaikan pesan juga orang melalui musik. Berbagai hal karena lengkap sekali karena mengekspresikan berbagai pikiran dan segala macam itu. Menarasikan sejarah juga kan. Banyak kita temukan itu. Di mamang-mamang di Meratus itu banyak tuh narasi sejarah yang kalau kita paham artinya kita jadi itu kah ternyata gitu ceritanya gitu. Bepandung misalnya. Bepandung. Ya kan itu kan menggunakan musik juga untuk menyampaikan cerita-cerita, nasihat dan segala macam. Balamut gitu ya kan. Dalam balamut ada banyak nasihat, ada banyak pelajaran, macam-macam di situ. Tapi itu harus agar supaya lekat dalam ingatan orang, memang harus melalui musik. Tapi kalau diceramahi aja paling esok diingat. Setelah itu orang mungkin lupa, tapi dengan musik orang akan ingat. Karena musik itu ibaratnya menanamkan pesan ke otak orang gitu ya. Iya. Karena itulah sedikit tanda kutip bahayanya musik kan. Musik itu penyampai politik paling kejam sebenarnya. Karena dia tidak verbal. Tapi karenanya berulang itu bikin orang jadi menempel, terdoktrin gitu ya. Itu kan terbukti Jejeras tuh menulis di bukunya yang Hikayat Banjar tuh Bang, bahwa orang-orang di hulu, di hulu Tabalong, hulu Balangan sebagainya itu ditulis itu dengan jelas dipaksa untuk berbudaya Majapahit, menabuh gamelan, menonton tari topeng dan menonton wayang. Maka ada gamelan Banjar. Banjar kemudian.
Itu. Wah, itu Dan ternyata. di Istana Banjar sendiri kan ada perangkat gamelan. Ada gamelan besar, ada gamelan besar. kecil, Dulu ya. tuh ada istilahnya Gamelan ada besar. Ya. ada Simanggu besar, Simanggu kecil ngarannya. Kalau di Kesultanan Banjar. Sekarang salah satu paketnya itu yang ada di Museum Fathahillah di Jakarta. Kada tahu apabila dia bawa bulik tuh. Mudah-mudahan nanti secepatnya dibawa pulang gitu ya. Amin. Baik, Bang Majid, Bang Novi, ini kalau kita bicara juga tentang pengaruh terbesar gitu ya, yang musik Banjar sampai sekarang ini pasti ada dong salah satu pengaruh besarnya, apakah Melayu atau apa gitu. Nah, kita akan berbincangkan setelah ini Bang Majid, Bang Novi ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net Banjarmasin. Ya, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa RRI Net dan sanak budaya. Tadi kita sudah simak penampilan Nakara Cita ya. Nah, kalau kita dengar tadi ya Bang Majid, Bang Nopi, sekilas ada khas-khas Melayu ternyata yang dimainkan mereka gitu. Nah, ini apakah menjadi pengaruh besar juga Bang Nopi Melayu ini ke musik Banjar sekarang ini? Ya, aku kira pengaruh musik Melayu itu memang lumayan besar lah, terutama di seluruh Indonesia, di Nusantara. Karena ya Melayu itu menjadi tonggak musik rakyat, menjadi hal yang ada di mana-mana gitu kan. Salah satunya itu tadi, aku pernah menulis jurnal dulu, bahkan judulnya Pengaruh Musik Melayu pada Gamelan Banjar. Jadi bayangkan, gamelan Banjar itu terdapat pengaruh musik Melayu. Sebenarnya cirinya ada beberapa. Pertama, ada yang istilahnya kalau musik barat itu istilahnya virtuoso, atau dalam istilah Sumarsam itu inner melody. Inner melody itu si pemain itu punya kuasa untuk memainkan nadanya tanpa kehilangan progresi nada yang lain. Jadi kalau misalnya orang tuh main di D, ini bisa tuh leluasa mainnya kemana-mana tapi tetap di D gitu. Itu salah satu ciri musik Melayu. Kemudian terdapat kalau dalam pemahaman musik Melayu di Malaysia atau di Sumatera itu namanya grene. Grene itu nada milismatis
yang nadanya satu jadi bisa pecah 4 sampai 8 gitu hitungannya. Itu ditemukan juga ternyata di gamelan Banjar, di musik panting, di Madihin, di mana-mana pengaruh musik Melayu itu. Walaupun kemudian kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa musik Melayu Banjar itu sama dengan musik Melayu yang ada di Sumatera atau di Malaysia, karena ia punya tipikalnya sendiri. Tipikal ini apa? Tipikal ini yang disebut dengan rasa musikal Banjarnya. Nadanya, cara anyamannya tadi atau grenenya tadi, cara memecahnya, sistem progresi chordnya misalnya. Itu yang membedakan. Ya masalah itu kadang kan orang kalau sudah membicarakan Melayu ini jadi kayak sama beratan Melayu itu. Padahal nggak bisa gitu. Melayu Banjar tuh dengan Melayu yang itu beda. Jadi tidak serta-merta kemudian kita dianggap mencontek Melayu di luar kita. Itu apalagi kalau berbicara tua-tuaan pulau misalnya, kita kan paling tua sebenarnya. Jadi agak nggak nyambung kalau persepsinya kita yang nyontek gitu. Nah mungkin Bang Majid bisa cerita tuh. Bang Majid boleh nambahin. Tidak rela juga kita kalau disebut menyontek tadi kan, karena satu dari sisi pembauran kebudayaannya kita yang lebih awal. Tentu saja pengaruh Melayu sebagai satu entitas musik itu kuat sekali di kebudayaan Banjar. Karena Melayu itu diterima oleh semua kalangan. Di situ yang menyebabkan Melayu itu menjadi bagian yang paling besar pengaruhnya dalam musik. Musik Banjar khususnya gitu ya. Nah ini Bang Majid dan juga Bang Nopi, saya ke Bang Majid dulu. Kita secara umum dulu ya Bang Majid ya. Musik Indonesia ini zaman dulu kebanyakan melankolis Bang. Ini secara umum ya. Nah ini kan termasuk juga musik Banjar, contoh kayak Uma Abah. Wah itu melankolis sekali gitu ya lagu-lagunya. Nah itu lagu-lagu yang melankolis itu disukai rakyat ternyata ya gitu ya Bang? Tergantung setting pada waktu itu. Settingnya, situasi, kondisi pada waktu itu seperti apa. Kalau pas orang memang lagi suasana hati melankolis dan segala macam, maka lagu-lagu seperti itu yang cepat melekat. Namun pernah satu kali di zaman Orde Baru itu lagu-lagu melankolis dilarang. Betul. Nah, karena dianggap itu membuat semangat, mental dan segala macam itu menjadi tidak progresif. Maka larangan itu melahirkan berbagai lagu-lagu yang lebih dinamis. Nah itu sebagai bagian dari rekayasa kebudayaan ya, tentu saja bisa dibuat sedemikian rupa. Kalau kita ingin orang situasi hidupnya mendayu-dayu dan segala macam, ya kita buat lagu-lagu yang melankolis. Tapi kalau orang kita ingin settingnya itu lalu orang lebih inovatif, lebih bersemangat, maka lagu-lagu yang mendorong semangat itu mesti diciptakan. Karena lagu tadi bagian dari rekayasa kebudayaan. Ya, jadi bergantung. Nah, kalau selera kita sukanya lagu-lagu sedih tapi kemudian lagu sedihnya tidak tersedia, kan kita menjadi berubah juga seleranya. Betul. Begitu menurut saya. Sama seperti zaman sekarang Bang Novi ya, kalau kita lihat nih, termasuk juga musik Banjar nih ya. Lagu sedih itu ternyata kembali lagi nih, populer lagi gitu di zaman sekarang ini. Kalau di musik Banjar, orang-orang Banjar gitu ya. Nah ini apakah kita semacam rewind lagi kah ke zaman dulu atau gimana nih? Kalau rewind kayaknya enggak ya, tapi lebih karena para penciptanya tuh terpengaruh dari lagu-lagu yang lagi dia dengar gitu, yang lagi ada di sekitarnya, terutama hari ini misalnya orang kan hari ini sadar kada sadar gitu, banyak pencipta lagu itu akhirnya merasa bahwa lagu sedih itu lebih payu. Lebih laku. Karena mewakili orang-orang yang banyak sakit hati. Berarti hari ini. Banyak yang sedih nih. Banyak yang sedih. Kan hari ini era di mana misalnya era di mana lagu-lagu yang berbicara soal mental health itu yang paling laku hari ini. Jadi kadang pasar industri globalnya itu dijadikan patokan untuk menciptakan lagu Banjarnya. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Dan lagu itu mewakili kegelisahan orang. Aku aja misalnya, aku kayak ada kami bikin satu pertunjukan, judulnya aja sudah derana. Waduh. Judulnya tuh udah derana tuh apa artinya derana, lupain.
pasrah gitu, tabah. Tabah ya. Isi lagunya tentang mental health semua. Waduh. Tentang orang yang kangen dengan Tuhan. Ada orang yang aku dihancur banget tapi akhirnya diselamatkan. Kisah kehilangan ibu. Jadi kayak 2021 loh itu, bayangkan itu ternyata, dan ternyata karya itu yang paling laku Bang. Akhirnya kita paling sering keliling pakai karya itu, bukan karya yang lain. Karya yang lain justru nggak laku. Jadi sekali lagi mungkin karena orang kan kalau kan sekali lagi ini karena jatuhnya akan ke industri kan. Ngapain kita bikin sesuatu kalau akhirnya nggak laku gitu. Pak Anang pun di era itu bikin itu ya karena dia mikir bahwa ini yang laku. Iya. Itu di luar konteks kalau secara kebudayaan misalnya aku lihat bahwa orang Banjar yang setiap hari dikelilingi sungai dengan orang hulu sungai yang parak gunung itu bentuk lagunya beda. Ya. Bisa dilihat dari bagaimana Pak Anang menciptakan lagu dan Hamidan menciptakan lagu. Misalnya itu dua tipikal yang berbeda. Atau gini, yang paling sederhana, semoga nanti teman-teman punya kesempatan melihat musik panting. Coba teman-teman nonton musik panting yang dimainkan di Soto Bang Amat atau di Kawinan yang dimainkan oleh kelompok musik panting Banjar dengan kelompok musik panting yang dimainkan oleh kelompok musik Banjar di hulu sungai. Itu lebih sigrak, lebih padat dan hampir tidak mendayu. Walaupun lagunya sedih kalau orang hulu sungai. Paling nyaman melihat di pola babunnya. Musiknya lebih rancak ya. Lebih rancak babun itu, lebih temponya lebih cepat gitu ya. habis itu lebih kalau istilah kami itu lebih betapak pukulannya tuh. Kalau di sini kadar, di sini mendayu. Jadi bisa jadi karena pengaruh apa? Wilayah. Alam. Itu juga sebenarnya kan jadi Ulun pernah meneliti gamelan. Kenapa gamelan di Bali itu ada namanya Iwayan Rai yang beliau meneliti. Aku mencoba untuk melihat hasil penelitiannya. Jadi ada gamelan Bali itu Bang yang bunyinya itu akan sangat tinggi. Jadi ketika dimainkan udah tinggi, sigrak, cepat lagi. Tapi ada gamelan Bali yang bunyinya tuh rendah gitu nadanya dan dimainkan akan lambat. Itu hanya karena di satu titik itu banyak orang yang memelihara anjing dan satu sisi orang yang membuat ini tinggal di Canggu. Jadi satunya di Denpasar, satunya di Canggu. Itu bentuk polanya berubah. Jadi ternyata alam tuh mempengaruhi. Atau Dalang Diman lawan Dalang Rahmadi itu beda. Dalang Diman yang di pinggir jalan raya gamelannya lebih tinggi dan lebih rancak. Dalang Rahmadi itu lebih rendah karena tinggalnya di gunung. Nah itu punya pengaruh ke sana sampai jadi musik itu. Oke, ternyata berarti faktor alam, faktor wilayah segala macamnya itu pengaruhi juga. Punya pengaruh. Karena sekali lagi, wah kalau aku menciptakan sesuatu yang ada disukai masyarakat di sekitarku, ada payu. Iya. Nah, tapi itu tadi kan berpadoman pada pasar. Selera pasar seperti apa, itulah yang kita buat. Bagi pemerintah tentu dia punya rekayasa. Nah itu. Nah, karena itu lagu-lagu festival misalnya ya yang diperlombakan itu lebih mendorong orang untuk bersemangat, progresif dan segala macam itu. Lagu porn misalnya nggak mungkin mendayu-dayu seperti itu. Lagu SEA Games, nah itu kan itu lagu-lagu yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka lagu itu sebagai bagian dari penyemangat. Lagu itu bagian dari agar orang bisa lebih berkarya, lebih percaya diri, kompetitif dan segala macam. Penting dalam satu rekayasa dan lagu itu bisa didorong ke arah itu. Kalau pasar misalnya berkiblatnya ke arah itu, nah pemerintah mesti harus mendorong yang berbeda karena kalau semuanya sedih, semuanya melo-meloan gitu ya, melo segala macam, tidak akan terjadi perubahan apa-apa di dunia ini. Iya. Nah di hulu sungai tadi kenapa lebih rancak? Itu daerah perjuangan kemerdekaan. Karena memang mereka di sana para pejuangnya di sana, pemberontakannya di sana, segala macam hal yang wani di sana. Segala macam hal yang memberikan gambaran keberanian masyarakat Banjar itu ada di sana. Nah, sementara di sini pusat penjajahan. Ibaratnya pusat-pusat yang sudah jadi korban lah di sini ya Bang ya. Sudah jadi korban. Kalau di hulu sungai kan pejuang semua tuh di sana gitu ya. Di sana. Kalau di sana juga mendayu-dayu, melankolis dan segala macam, di mana ada perjuangan. Nah, itu kultur seperti itu juga memberi pengaruh setting budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Betul. Nah, ini menarik Bang Majid dan juga Bang Novi. Kalau tadi kita bicara tentang masa lalu gitu ya. Sekarang kita bicara masa sekarang nih. Ini banyak sekali boleh dibilang
PR bagi Kalimantan Selatan gitu, Bang Nopi dan juga Bang Majid mungkin pasti sudah tahu. Nah, musik Kalsel ini jarang sekali tampil. Kita terakhir mendengar nama Raja Arya Dinata dulu kan ibaratnya itu. Terus ada band lirik ya kalau nggak salah di zaman dulu. Nah di zaman sekarang ini ada nggak sih musisi yang sudah levelnya nasional gitu? Apa sih tantangan terbesarnya bagi kita gitu ya? Tapi ditahan dulu jawabannya Bang Nopi dan juga Bang Majid. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Itu dia tadi penampilan Nakala Cita luar biasa, ada perpaduan antara musik daerah. Makanya mereka menyebut sebagai band musik kontemporer seperti Bang Nopi bilang tadi gitu ya. Ada perpaduan antara modern dan juga tradisional yang dihidangkan di telinga kita tadi dan juga di layar Anda pendengar dan pemirsa RRI Net. Nah, kita ke obrolan lagi. Ini penting kayaknya ya Bang Majid dan juga Bang Nopi. Pertanyaan saya tadi terkait dengan kenapa sih musik Kalsel sekarang bisa dibilang belum jadi
terkenal seperti zaman dulu gitu ya. Nah, ada kalau zaman sekarang ini kan musik Jawa pun banyak masuk ke Kalsel. Kita sebut Endeks Eke gitu ya kan, Endeks Aka, abis itu Goyan Waton. Orang-orang Banjar malah hafal lagu Jawa gitu daripada lagu Banjarnya sendiri. Nah, Bang Majid, fenomena seperti ini gimana nih melihatnya? Ya, karena tidak ada upaya serius untuk merekayasa itu. Kalau ada upaya serius, maka lagu Banjar itu akan familiar di telinga semua orang. Misalnya kita naik angkot ada lagu Banjar, masuk hotel ada lagu Banjar di lorongnya misalnya. Sejak di bandara kita ketika sudah mendarat ada lagu Banjar. Nah, lalu di tempat-tempat publik lainnya, di terminal, di mungkin di ruang-ruang tunggu pelayanan publik. Ya, kalau semua tempat-tempat yang mempertemukan banyak orang itu lagu Banjar diperdengarkan, maka lalu kemudian telinga orang menjadi familiar dengan lagu Banjar. Ketika familiar, maka dia menjadi sesuatu yang digemarinya. Itu rekayasa itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga lagu Banjar itu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Ini kan sampai ada musik ya, ibaratnya ya musik luar gak apa juga masuk gitu ya. Tapi kan harusnya jadi tuan juga nih di negeri sendiri gitu ya. Bahkan kalau perlu kita undang penyanyi-penyanyi yang lagi digemari anak-anak muda sekarang. Yang paling diva kira-kira siapa gitu ya. Betul. Suruh mereka untuk menyanyikan lagu-lagu Banjar. Sehingga ketika orang suka dengan penyanyinya, suka dengan suaranya, ternyata lagunya lagu Banjar. Nah, jadi karena kita sudah hampir-hampir kehilangan maestro-maestro musik kita. Betul, ya. Oke, ada penyanyi-penyanyi Banjar tapi tidak sebesar dulu lagi. Nah, penting ya semacam bola aja ada naturalisasi sebagai bagian dari rekayasa mendorong. Betul. Perlu juga dilakukan seperti itu. Seperti zaman pas Alfie Rap dulu ya, yang nyiptain Wonderland Indonesia atau apa gitu. Kan ada Paris Barantai di awal-awal lagu mereka. Itu kan sampai terkenal banget kemana-mana. Oh, ada lagu Paris Barantai. Langsung jadi kayak trending. Habis itu ada Saranjana. Itu kan dari nasional masuk ke kita filmnya gitu ya. Akhirnya Saranjana dikenal, lagunya keren ya juga ternyata gitu. Soundtrack film Soundtrack juga film gitu ya kan. akan sangat memberi pengaruh besar. Kalau misalnya ada film dunia misalnya ya, soundtrack filmnya lagu Banjar, waduh keren banget itu. Jadi top gitu ya. Menjadi top. Jadi mesti ada rekayasa ke arah itu sehingga Banjar itu mempengaruhi kebudayaan lainnya. Iya, akhirnya benar-benar jadi epicentrum musik Kalimantan gitu ya, kan mempengaruhi lagi. Bang Novi gimana komentarnya mungkin? Iya, menambahkan Bang Majid mungkin. Ini tadi aku lihat sebenarnya ada dua persoalan yang harus segera dilakukan. Yang pertama, bagaimana kita merekayasa pasarnya. Tadi seperti kayak Bang Majid. Yang kedua adalah atau kita akan bermain di wilayah yang memang berbeda sama sekali gitu untuk menciptakan epicentrum baru gitu. Nah, kan gini, persoalan Banjar gitu secara kultural misalnya, beda dengan Jawa yang ada di mana-mana. Betul. Banjar itu kan terbatas. Jawa itu 40% penduduk Indonesia. Jadi kemungkinan lagu Jawa itu populer lebih daripada lagu-lagu yang lain misalnya, itu sangat besar. Yang kedua, pencipta atau pembuat aransemen lagu Banjar, mereka ingin bermain di wilayah mana sebenarnya gitu kan, mau masuk industri atau tidak, jangan nanggung gitu, jangan nanggung sama sekali. Apakah kita sudah tidak punya musisi yang berskala nasional misalnya? Di pasar yang mana kan gitu, misalnya di pasar yang mana, bahwa kita punya seniman-seniman yang memang sudah dirambah di wilayah nasional bahkan mungkin internasional, itu kita masih ada sebenarnya, tapi di pasar yang mana, itu kemudian dianggap sebagai diakui oleh warga Banjarnya sendiri untuk dapat pengakuan itu. Yang kedua, hari ini kan udah nggak bisa melihat fenomena bahwa yang populer itu yang di televisi. Sekarang udah nggak bisa, karena televisi itu sudah maaf misalnya sudah tidak bisa jadi acuan. Betul. Sekarang tuh apa yang viral kan akhirnya, apa yang viral. Acuan kita tuh apa yang viral. Sekarang lagu Banjar yang mana yang viral? Artinya apa? Benar kata Bang Majid, merekayasa itu salah satunya adalah membuat lagu itu menjadi viral.
membuat bahkan dia ada di media sosial. Di media sosial. Ketika kita cari pilihan lagu, ada lagu Banjar. Ada. Lagu Banjar. Berarti kan tugas pencipta, kreator dan pemerintah adalah kemudian bagaimana lagu-lagu ini kemudian ada di semua platform media sosial. Ya. Mulai dari yang tradisi sampai yang populer. Jangan sampai kita kebingungan, kita mau cari lagu Pas Berantai misalnya harus lagu Alfi Rap misalnya dipakai. Iya kan? Pertanyaan kemudian Anang Ardasa terdampak nggak royaltinya kan itu? Itu jadi persoalan juga gitu ya. Itu persoalan juga misalnya. Iya. Tapi bahwa Banjar sebagai epicentrum ini menarik untuk selalu diperbincangkan, Bang. Baik melalui nanti RRI Net atau dimanapun Dan diupayakan juga. Untuk kemudian menjadi benar-benar menjadi epicentrum gitu. Iya. Bukan lagi kita kan jadi kayak menjadi mengingat peristiwa lampau kan, bahwa kita menjadi epicentrum. Nah sekarang kita udah dipermudah semuanya, ayo bagaimana caranya ini, kita harus kolaborasi gitu. Ini PR besar juga bagi pemerintah dan pengusaha. Ini berarti upaya pentahelix kayaknya ya. Oh iya, pentahelix. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi juga ada peran pengusaha di situ ya kan. Iya. Hotel tadi misalnya ya kan. Terus Mesti bahkan kalau perlu di kawinan-kawinan itu misalnya, kalaupun permintaan lagu-lagu daerah lain tinggi ya, wajib menyanyikan lagu Banjar misalnya kan 4 atau 5 lagu. Betul. Nah, sehingga orang familiar dengan lagu Banjar. Tapi kalau tidak ada kemauan atau keinginan dari kelompok-kelompok seni ini sendiri, termasuk seni-seni modern ya, untuk menyanyikan lagu-lagu Banjar, ya dia akan hilang sendirinya. Iya. Itu PR terbesar kita kayaknya. Tinggal menyesuaikan tadi selera bunyinya mau yang mana gitu. Iya. Bagaimana caranya mencari pasar dan lain sebagainya. Rekayasanya juga penting tadi begitu ya Bang Majid ya. Nah, kita di menit-menit terakhir Bang Majid dan juga Bang Novi di obrolan budaya malam ini, saya kembali lagi ke topik kita, Bang Majid dan juga Bang Novi sebagai closing statement juga. Layak gak sih musik Banjar sebagai epicentrum musik Kalimantan? Kita balik lagi dari perbincangan kita ini. Apakah masih layak atau bagaimana Bang Majid? Kalau layak atau tidak karena sudah pernah ya. Yes. Sudah pernah menjadi epicentrum. Tinggal kemudian didorong, dipertahankan, direkayasa ulang untuk tetap menjadi epicentrum. Karena Banjar itu lengkap sekali referensi musiknya. Berbagai genre musik, aliran musik, mulai dari yang tradisi sampai yang modern ada dalam musik Banjar. Sehingga kita tidak perlu berdebat soal apakah ini lagu bahasa Banjar atau lagu berbahasa atau lagu berbahasa Banjar. Lagu Banjar atau lagu berbahasa Banjar itu yang sering menjadi perdebatan. Yang penting orang suka dulu, familiar dulu dengan lagu-lagu Banjar. Setelah itu terserah orang bisa menyimak sendiri nanti yang mana lagu Banjar, yang mana lagu berbahasa Banjar. Tergantung kembali orangnya masing-masing. Kalau suka yang berbahasa Banjar ya udah gitu ya kan, tidak perlu diperdebatkan lagi gitu ya Bang Majid ya. Bang Novi sebagai closing statement, kita kilas balik lagi dari perbincangan kita. Layak gak jadi epicentrum musik Kalimantan? Saya kira ini akan menjadi layak jika diperjuangkan bersama-sama. Tapi bisa jadi kemudian juga akan tidak menjadi layak lagi ketika semua orang tidak menyadari peluang itu gitu kan. Makanya tadi bahwa ini harus menjadi kolaborasi pentahelix. Dari semua lini harus melihat dan menyikapi musik Banjar sebagai wacana ekonomi kreatif gitu untuk pengembangan masyarakatnya gitu. Bisa hidup nggak dari situ? Bisa kalau diusahakan, kalau dikembangkan, kalau diupayakan gitu. Tapi bisa tidak dengan tadi kalau dia kemudian diredam, didiamkan, dibiarkan begitu saja. Karena kan yang bisa melawan kultur itu kultur juga gitu. Yang pertarungan budaya. Pertarungan budaya ini soal medan budaya akhirnya yang dipertarungkan. Bagaimana kita menyikapi itu, dan tentu harapan kita kan pemerintah misalnya, apalagi ini kan masa pemerintahan baru misalnya. Posisi kebudayaan ini kemudian akan ditaruh di mana? Sebagai lagi-lagi menjadi ornamen penghias kah? Atau kemudian dia akan menjadi dasar dari pembangunan misalnya? Dan jangan salah, karena saya di koalisi seni juga. Undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan udah jelas. Udah jelas bahwa pemerintah daerah itu wajib untuk melakukan pengembangan, pelestarian dan pembaharuan terhadap materi kebudayaan. Dilindungi oleh undang-undang tuh. Dananya jelas dan abadi. Jadi kayak kalau berbicara ini bisa nggak jadi epicentrum lagi? Semua udah dipenuhi secara aturan, tinggal mau apa enggak gitu kan. Dan kemana kemudian
arus utamanya mau dikemanakan gitu. Itu aja paling kalau dari aku. Ini tetap bersemangat aja lah untuk musik Banjar. Kami pun juga dari akar cita nggak ada urusan bagaimanapun caranya, kami akan tetap berkarya, membuat musik, membawanya keliling dengan pemerintah ataupun tanpa pemerintah, karena tujuan kami adalah kalau kader kita siapa lagi. Betul. Nah, itu. Karena kayak kantut samut aja. Politik kantut samut gitu ya. Baik, luar biasa. Sambil dimakan Bang Majid tadi lupa menawarkan nih. Aduh, sorry banget ya. Tapi ini Bang Majid dan juga Bang Novi, ini sepertinya tidak hanya di episode ini aja kita ngobrolin. Karena ini ibaratnya semacam akar panjang yang harus dilurusin gitu ya untuk permusikan Kalimantan Selatan ini. Ibaratnya sampai mencapai titik bahwasanya musik Kalimantan Selatan bisa jadi profesi dan bisa jadi mata pencaharian gitu ya bagi orang-orang. Karena sekarang ini kan banyak nih Bang Novi, Bang Majid, mungkin di perbincangan berikutnya orang malu menyebut musisi ini sebagai profesi karena tidak mendatangkan uang katanya di situ katanya gitu ya. Tapi ini kita akan berbincangkan di obrolan budaya edisi berikutnya lagi atau juga di obrolan budaya RRI Pro 4 Banjarmasin. Sampai di sini. Terima kasih banyak Bang Majid. Terima kasih Bang Novi. Terima kasih juga sudah sehat selalu. Sehat. Amin ya. Amin. Dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Net dan sanak budaya yang ada dimanapun berada. Sampai di sini obrolan budaya menemani Anda. Selepas ini kita akan simak lagi lagu terakhir dari Akara Cita yang menjadi penutup kita ya pastinya di obrolan budaya. Saya Fadliansyah mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.